Halo. Cina telah menyesal meninggalkan tahun baru Imlek. Dan setelah kesalahan itu, mereka harus memulihkan Tet di hadapan reaksi jutaan orang. Pertama, mari kita lihat, mengapa Cina berniat melewatkan Tet? Dan kisah ini dimulai dengan Sun Yat-sen. Jadi siapa Sun Yat-sen? Sun Yat-sen lahir pada 12 November 1866 di Provinsi Guangdong. Ia dilahirkan dalam keluarga petani tetapi sangat kaya. Pada usia 13 tahun, keluarganya mengirimnya untuk belajar di di ibu kota Honolulu di negara bagian Hawaii. Setelah bertahun-tahun tumbuh dan belajar dengan orang Barat, dia mempelajari ide-ide progresif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya Barat. Setelah menyelesaikan sekolahnya, ia kembali ke negara asalnya untuk belajar di Universitas Kedokteran dan menjadi seorang dokter. Dia adalah seorang dokter yang luar biasa, kursus 12 orang tetapi hanya dia dan satu orang lainnya yang dapat lulus. Meskipun dia sangat baik, dia melepaskan profesi medisnya, melihat negaranya terbagi dan tidak stabil. Saat itu dinasti Qing sedang berkuasa di Cina. Untuk menyelamatkan negara, Sun Yat-sen berkali-kali terbang ke Hawaii. Di sini, dia berdiri untuk memanggil para ekspatriat dan berkumpul menjadi sebuah organisasi. Untuk tujuan menyelamatkan negara dengan menggulingkan dinasti Qing. Pada tahun 1971, organisasi Sun Yat-sen memberontak dan menang. Meski kecil, itu mengilhami ratusan pemberontakan di seluruh negeri, menciptakan badai besar. Dinasti Qing tidak dapat bertahan, dan akhirnya harus menerima penyerahan itu. Raja Poni dipaksa turun tahta. Setelah menggulingkan sistem feodal, Sun Yat-sen dipilih rakyat menjadi presiden sementara. Dan dengan pemikiran yang dipelajari dari Barat, dia ingin menjadikan Cina sebagai negara demokrasi. Dan keturunannya masih melakukannya sampai sekarang. Kami melihat hasil utama adalah Taiwan. Meskipun pemikirannya mungkin progresif, namun dia membuat kesalahan serius. Itu adalah keputusan untuk meninggalkan tahun baru Imlek tradisional. Walaupun banyak penelitian yang mengatakan bahwa Tet ini berasal dari Vietnam, namun sudah menjadi tradisi masyarakat Tionghoa selama ribuan tahun. Dan meninggalkan tradisi bangsa sangat sulit diterima. Sebagai seseorang yang sangat dipengaruhi oleh sistem dan budaya pendidikan Barat, terutama di AS dan Inggris, Sun Yat-sen memutuskan untuk mereformasi Tiongkok di sepanjang jalur westernisasi. Dia menganjurkan penghapusan Tahun Baru Imlek, memaksa orang Tionghoa merayakan Tet menurut Tahun Baru Internasional. Tanggal 1 Januari 1912 ditetapkan oleh Sun Yat-sen sebagai titik awal berdirinya Republik Tiongkok. Pemerintah memutuskan untuk menghapus kalender lunar dan menerapkan perhitungan hari menurut kalender matahari secara nasional. Tahun Baru Imlek yang berusia 4.000 tahun secara resmi dihapuskan. Tetapi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan rakyat sulit untuk berhasil. Dan penghapusan Tet tidak terkecuali. Menurut peraturan negara Cina pada waktu itu, orang harus merayakan Tet menurut penanggalan Barat. Tapi mereka hanya melihatnya sebagai hari libur, bukan Tet tradisional. Mereka tidak merasakan suasana Tet. Sebaliknya, masyarakat Tionghoa masih diam-diam merayakan Tahun Baru Imlek. Kegiatan selama Tahun Baru Imlek tetap dipertahankan, namun negara tidak diperbolehkan mengambil cuti berhari-hari untuk menikmati Tet senyaman dulu. Meski Tet tidak resmi, Tet masih ada di hati masyarakat. Menyadari bahwa orang-orang tampaknya tidak patuh dan menentang peraturan ini, pemerintah Cina menganggapnya gagal. Tapi mereka tidak menyerah. Alih-alih memulihkan Tet, mereka punya ide lain. Ini untuk memungkinkan orang merayakan Tet suatu hari menurut kalender lunar, tetapi tidak menyebutnya Tet lagi, tetapi menyebutnya Festival Musim Semi. Dan Tet secara resmi masih merupakan Tahun Baru Barat. Tapi orang-orang tidak peduli. Nama Imlek dan acara-acaranya tidak dikembalikan oleh pemerintah. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah Republik Tiongkok berusaha mengalihkan kegiatan seperti pemujaan leluhur, dekorasi rumah, menulis bait, memberikan uang keberuntungan kepada anak-anak, pergi ke pagoda selama Tahun Baru Imlek, beralih ke Tet internasional. Tetapi sedikit keberhasilan dan pemerintah gagal dalam hal ini. Pada tahun 1927, Tiongkok pecah dalam perang saudara antara komunis dan faksi Kuomintang yang dipimpin oleh Sun Yat-sen, kemudian menjadi Chiang Kai-shek. Dan bahkan selama perang, Republik Tiongkok masih bertekad untuk menghapus Tet. Mereka memaksa para kader dan PNS yang mengabdi pada pemerintah untuk memberikan keteladanan secara menyeluruh kepada rakyat. Mereka yang merayakan Tahun Baru Imlek akan dianggap sebagai pelanggaran kebijakan dan didenda berat. Bahkan di beberapa daerah, kekerasan juga digunakan untuk menekan kegiatan Tet yang licik. Itu membuat orang-orang sangat marah. Pada tanggal 28 Desember 1930, pemerintah Republik Tiongkok juga mengadakan konferensi khusus untuk mempromosikan kalender nasional. Mereka meminta masyarakat serius menerapkan kebijakan penghapusan Tahun Baru Imlek. Sementara itu, faksi komunis yang dipimpin Mao Zedong mendorong masyarakat untuk merayakan tradisi Tahun Baru Imlek, menuduh pemerintah Republik Tiongkok bertentangan dengan budaya dan identitas masyarakat Tionghoa. Dan mungkin mempopulerkan adalah kemenangan terpenting komunis. Maka pada akhirnya Mao Zedong memenangkan Perang Saudara. Pada tahun 1949, Perang Saudara berakhir, kemenangan menjadi milik Partai Komunis Cina. Setelah menjabat sebagai presiden, Mao Zedong mengumumkan pemulihan Tahun Baru Imlek, mengimbau masyarakat untuk merayakan Tahun Baru sesuai adat istiadat seperti biasa. Tahun Baru Imlek dipilih sebagai salah satu hari libur penting di Cina. Pada kesempatan ini, orang-orang di seluruh Cina libur kerja, untuk bersiap merayakan Tahun Baru. Setelah 37 tahun, Tahun Baru Imlek di Cina resmi dihidupkan kembali.
Dengan demikian, Republik Tiongkok telah mendapatkan pelajaran berharga karena melewatkan TET, membuat rakyat tidak senang dan akhirnya kehilangan seluruh negeri.